Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita sejak dari tadi malam sampai dini hari bahkan pagi ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Taysirul Akhlaq fi Ilmil Akhlaq. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Akhlaq ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari mengkaji kitab ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya membicarakan bab tentang takwa. Kita sudah membicarakan pengertiannya dan juga hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi bertakwa. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan orang menjadi bertakwa itu banyak, ya. Di antaranya adalah bahwa seseorang itu hendaknya mau memperhatikan bahwa dirinya itu merupakan hamba yang hina, sementara Allah itu Tuhan yang maha kuat dan perkasa, sehingga ujung-ujungnya tidak mungkin hamba yang hina itu lalu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab yang kedua, kalau orang itu mau mengingat-ingat akan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, itu juga ujung-ujungnya tidak mungkin orang itu lalu kemudian akan ingkar kepadanya. Sebaliknya dia pasti akan bersyukur kepadanya. Dan yang terakhir yang disebut sebagai di antara penyebab takwa adalah hendaknya seorang itu mau mengingat mati, ya. Dengan mengingat mati itu lalu akan mendorong seseorang untuk mau melakukan amal soleh untuk bekal
kematiannya itu, sehingga dia mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pada bagian berikut ini, yakni bagian yang terakhir dari pembicaraan mengenai takwa ini berkaitan dengan buahnya. Ya. Mari kita baca saja ya, buah dari takwa ya. Wa amma thamratuha, dan adapun buah dari takwa ya, fasa'adatud daraini, maka orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan di dua tempat kediaman, yakni bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi kalau orang itu sudah bertakwa dalam arti bahwa dia sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, lalu mengosongkan diri dari seluruh perilaku yang hina ya, dan menghiasi dirinya dengan berbagai macam perilaku yang utama ya. Nah, orang seperti itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Al-Quran juga dengan sangat tegas menyatakan seperti itu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Untuk orang-orang yang bertakwa itu kegembiraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Tidak saja bahagia di dunia, tidak saja bahagia di akhirat saja, tapi dua-duanya bahagia. Ya. Sa'adah ad-daraini, ya. Kebahagiaan di dua tempat kediaman. Saya punya teman namanya Sa'idun fid daraini. Namanya berarti orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat ya. Wa amma fid dunya, adapun kebahagiaan yang didapatkan di dunia, fartifa'ul qadri ya. Ini saya itu membaca teks itu di beberapa edisi itu ada yang fartifaku, ada yang fartifa'u ya, tapi nampaknya yang saya mengikuti yang fartifa'u ya. Jadi bahwa orang yang orang yang bertakwa itu di dunia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi ya, derajat yang tinggi ya. Dan kemuliaan derajat orang-orang yang bertakwa ini juga dengan sangat tegas dinyatakan dalam Al-Quran ya. Kita semua hafal itu ayatnya itu, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau orang itu sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu ya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, bahkan semulia-mulia manusia. Itu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Lalu wa jamalus sayti wadzikri. Ya. Dan bagusnya nama baik ya, atau reputasi ya, dan sebutan ya. Jadi orang yang sudah bertakwa itu pasti punya reputasi bagus ya. Namanya itu pasti ya diingat orang, selalu disebut-sebut orang, dan sebutannya itu sebutan yang bagus, diingatnya itu diingat yang bagus ya. Ada juga sih orang yang diingat
diingat terus, tapi yang diingat tuh jeleknya. Lah itu jangan sampai ya. Nah ini orang yang takwa ini yang diingat tuh bagusnya. Ketika diceritakan tuh yang diceritakan bagusnya. Ya. Makanya kalau ada haul itu ya, haul itu memperingati kematian seseorang ya, pada umumnya yang diperingati itu ya para tokoh dan itu kiai biasanya itu setiap tahun ya, haul itu tahunan ya. Seperti membayar zakat itu juga haul setiap tahun ya. Itu kan biasanya diceritakan. Yang diceritakan mesti yang baik-baik. Ya. Yang diceritakan tuh manaqibnya ya. Jadi cerita yang bagus-bagus ya. Keistimewaan-keistimewaan yang tentu itu tentu saja bukan kok dalam rangka untuk pamer ya, tapi untuk menginspirasi orang-orang yang hadir itu supaya bisa meneladani ya tentang cerita yang bagus itu. Ya. Nah sebenarnya mungkin yang perlu di-kholi itu juga tidak hanya yang baik-baik ya mesti ya. Yang buruk itu di-kholi juga baik itu. Inspirasi supaya tidak mengikuti berarti ya. Kalau yang baik itu inspirasi untuk supaya mengikuti, yang tidak baik itu ya diperingati kejelekannya itu supaya orang-orang juga sadar itu ya bahwa orang yang buruk itu ternyata juga akibatnya buruk ya. Dan orang lalu kemudian tidak mengikutinya ya. Itulah ibrah itu kan begitu sesungguhnya. Ibrah itu kan bisa dari mana saja, bisa dari peristiwa yang baik, bisa dari peristiwa yang buruk ya, yang itu dua-duanya sesungguhnya bisa menjadi ibrah, pelajaran, teladan, inspirasi bagi generasi berikutnya ya. Nah sekali lagi orang yang bertakwa itu pasti baik namanya ya, dan akan disebut-sebut terus itu ya. Lalu yang juga akan didapat oleh orang yang bertakwa itu adalah waqtisabul mawaddati. Ya, dia akan memperoleh kasih sayang. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu ya pasti akan dikasih oleh orang lain, pasti akan disayangi oleh orang lain. Ya, orang baik. Ya. Orang baik itu pasti disayang orang. Ya, pasti. Ya, tidak mungkin tidak. Sebaliknya ya orang yang tidak baik ya pasti dibenci orang, pasti digeremengi orang, pasti diomongin orang ya. Supaya yang tidak jelek-jelek sebaliknya kan ya. Tapi kalau orang baik, orang yang bertakwa itu ya akan disayangi oleh orang lain ya, dipuji orang ya. Nah, minan nasi dari manusia ya. Jadi betul ini ada kata-kata minan nasi ya. Waqtisabul mawaddati minan nasi, akan mendapatkan kasih sayang dari manusia ya. Ya. Li'anna sahibat taqwa, karena sungguhnya orang-orang yang memiliki sifat takwa atau orang yang bertakwa yu'adzimul asahiru ya. Orang-orang yang kecil itu akan menghormatinya, akan mengagungkannya ya. Wa yahabul akabiru, dan orang-orang yang besar akan haibah itu takut ya, jadi segan lah ya, tepatnya segan ya, bukan takut dalam pengertian takut itu tidak segan ya, terhadap orang-orang yang bertakwa itu. Nah kecil dan besar ini bisa dalam pengertian usia ya, maupun dalam pengertian kategori sosial tertentu ya, misalnya orang kecil, orang besar gitu ya, atau umurnya kecil, umurnya besar ya. Ini orang yang bertakwa
akan dihormati oleh siapapun, akan disegani oleh siapapun, baik oleh yang kecil maupun oleh yang besar. Ya, 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 ya misalnya, ya memang untuk menyebut orang itu betul-betul bertakwa itu yang mana itu ya susah ya. Tapi biasanya mungkin ya representasi yang paling umum di masyarakat itu ya misalnya ya para ulama itu kan ya karena ilmunya itu biasanya ya pada umumnya ya mesti berperilaku baik, dan itu lalu kemudian di tengah-tengah masyarakat ya pasti dihormati, ya dihormati sekali, ya siapapun menghormatinya, ya sampai pejabat yang paling tinggi sekalipun hormat itu pada ulama, ya. Ya. Jadi ketakwaan itu luar biasa, ya. Jadi sekali lagi akan menjadikan seseorang itu memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dan karena itu ya tadi itu sangat dikasihi dan sangat dihormati oleh orang lain, ya baik itu yang kecil maupun yang besar, ya. Lalu kemudian wayarahu kullu aqilin, dan setiap orang yang berakal akan melihat, ya, annahu, bahwa sesungguhnya sahibut taqwa atau orang-orang yang bertakwa itu al-aula bil birri wal ihsani, ya, lebih utama, ya, lebih layak, lebih pantas untuk dibuat baiki, ya, dan diihsani, ya. Sama albirri dan ihsan itu ya kurang lebih maknanya sama, yakni kebaikan, ya. Jadi kalau orang itu akalnya sehat, ketika ada dua pilihan misalnya, yang satu orang yang bertakwa, yang satu orang yang yaknah begitu, ya. Ya, ini mana yang lebih dibuat baiki dulu ini? Ya, pasti dengan pertimbangan akalnya yang sehat itu ya mesti ya orang yang bertakwa dulu yang dipilih, ya, dan yang paling berhak, yang paling lebih utama untuk diberi itu, ya. Ya, makanya lagi-lagi juga ya wajar kalau kemudian misalnya dalam masyarakat kita itu lalu kemudian para ulama itu sering didatangi orang, ya. Lalu kemudian ketika datang itu pasti tidak kok kemudian lalu datang dengan tangan kosong, pasti lalu membawa hadiah, ya. Itu sudah memang menjadi ya semacam hukum alam itu, ya. Kalau orang baik itu mesti ya dipilih, ya. Orang apa jenenge duwe barang ini, ada yang bertakwa ini ya nah kok dikeke sing ya nahi, ya itu pertimbangan akal yang tidak sehat, ya. 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 Tapi memang bisa jadi, ya, dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk misalnya menarik, ya, itu bisa jadi. Tapi sekali lagi secara umum ini, ya, hukumnya begini ini, ya. Jadi orang yang berakal sehat pasti tahu, ya, bahwa orang yang bertakwa itu lebih utama untuk diperbuat baiki, ya. Diberi albir dan diberi al-ihsan, ya.
bukan diberi albir, bir itu bukan ya. Jadi albir di sini kebaikan tadi itu ya. Dan ihsan. Ya. Jadi albir itu ya seperti birrul walidain itu ya. Jadi kata-kata birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Tapi kata-kata ihsan juga digunakan wabil walidaini ihsana. Jadi kedua-dua kata baik itu digunakan untuk orang tua itu. Ya. Nah, ihsan itu memang kalau kita merujuk kepada sejauh yang kita dapatkan dari Al-Quran maupun Al-Hadis itu tidak hanya kebaikan, tapi yang terbaik memang. Ya. Jadi perbuatan yang terbaik itu ihsan. Ya. Makanya orang yang di dalam surat Ali Imran itu ya, yang terkait dengan ciri orang yang bertakwa itu, bahwa orang yang bisa menahan marah, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu disebut dengan muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Ya karena sebenarnya ketika orang itu dizalimi itu bisa saja membalas, ya. Tapi memaafkan itu lebih baik ketimbang membalas. Ya. Itu ihsan itu. Ya. Orang yang diputus silaturahimnya, ya. Mau membalas, bukan mau membalas ya, kalau membalas itu sudah disilaturahimi ya. Orang yang diputus silaturahimnya lalu kemudian mau bersilaturahim, itu ihsan itu. Ya, orang yang tidak pernah diberi mau memberi, itu ihsan itu. Ya. Orang yang dizalimi memaafkan, itu ihsan itu. Ya, jadi ihsan lebih utama ya. Jadi ihsan itu luar biasa. Kalau dalam Al-Quran yang sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya. Ini ayat yang paling istimewa ini karena dalam satu ayat ada 3 perintah sekaligus juga ada 3 larangan. Ya. Sampai ada ulama yang menyatakan kalau sekiranya kok Al-Quran itu hanya 1 ayat ini bisa mewakili ini. Karena isinya yang tadi itu ada 3 perintah sekaligus ada 3 larangan sekaligus itu. Ya, jadi Pak Quraisy Shihab itu di dalam tafsirnya itu membandingkan istilah adil dengan ihsan itu. Kalau adil itu sepadan ya, membalas secara sepadan antara hak dengan kewajiban. Itu adil. Ya. Tapi kalau ihsan itu melakukan kebaikan yang lebih banyak ya, dibandingkan dengan menuntut hak. Jadi kalau toh masih menuntut hak itu sedikit menuntut hak, kewajibannya yang banyak, itu ihsan. Nah kalau ita itu sudah sepenuhnya memberi, tidak berbicara tentang hak itu. Ya, oke. Jadi sekali lagi ya, Masya Allah ya, jadi orang yang punya akal sehat pasti tahu ya, kalau dia berbuat baik kepada seseorang itu pasti mendahulukan yang bertakwa dibandingkan dengan yang tidak. Ya. Nah, yang sudah kita sebutkan tadi itu adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa di dunia. Wa amma fil akhirati, adapun kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa di akhirat, fan najatu minan nar. Masya Allah ya.
Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keselamatan dari neraka, ya, dihindarkan dari neraka. Dan ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa di akhirat nanti. Ya, kalau kita itu saben hari sampai direwangi istighfar berkali-kali, ya, termasuk Lailatul Qadar itu diantara zikirnya yang paling penting itu ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang paling penting yang kita mohonkan itu ya maaf dari Allah itu, ampunan dari Allah itu. Dan ampunan Allah itu ya sebenarnya ya ini supaya jangan sampai mendapatkan siksa neraka itu, dihindarkan dari siksa neraka itu. Dan orang yang bertakwa ya ini ya akan mendapatkan keselamatan dari neraka ini. Dan tentu saja adalah wal fauzu bidukhulil jannah, dan tentu saja adalah keberuntungan, kebahagiaan dengan dimasukkannya ke dalam surga. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu ya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu berupa terhindar dari siksa neraka dan dimasukkan ke surga. Ya. Wa kafa al-muttaqina syarafan, dan ya cukuplah ya kemuliaan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Annallaha yaqulu fihim, sesungguhnya Allah itu berfirman berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa itu. Qala ta'ala, ini satu ayat dikutip dari pengarang ya dari Al-Qur'an. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam surat An-Nahl ayat 138 ya. Ini kitab Tayassul Khallaq ini memang kitab yang sangat-sangat singkat ya penjelasannya, dan ini hanya satu ayat saja disebut terkait dengan at-taqwa ini. Ya, yakni ayat yang menyatakan innallaha, bahwa sesungguhnya Allah ma'al ladzina taqaw, bersama dengan orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsin, bersama dengan orang-orang yang ya. Jadi ini cukup, ini satu ayat ini sudah cukup menggambarkan bagaimana kemuliaan orang yang bertakwa itu. Ya karena Allah itu bersama dengan orang yang bertakwa, maka ya ketika di dunia orang yang bertakwa ya tadi itu mendapatkan berbagai macam kemuliaan ya. Ya. Kalau kita baca Quran itu kan banyak sekali itu ya. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada orang yang bertakwa itu. Ya. Ya di antaranya misalnya yang sering kita baca itu dalam surat At-Talaq itu ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan jalan keluar dari semua persoalannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Ya. Dan banyak sekali ayat yang lain ya. Dan di surga ya tadi itu ya, yang paling penting adalah bahwa kita akan dihindarkan dari siksa neraka dan akan dimasukkan di dalam surga ya. Ya. Ada satu ayat di dalam surat Az-Zumar ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masyaallah ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu besok akan dimasukkan oleh Allah ke surga dalam keadaan berombongan itu ya. Jadi berombongan begitu. Nah mudah-mudahan ya besok ini kita oleh Allah dimasukkan ke surga ini
berombongan Pak ya, Bu ya, bersama-sama dengan rombongan Masjid At-Taqwa begitu kira-kira ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Di Pak Fadil, nanti diimami Pak Fadil Pak, masuk surga berombongan kan ya, Zumaroh. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya kita semua besok bisa masuk surga bersama-sama ya. Dan kalau sekiranya kok nanti besok di surga sudah berombongan begitu kok saya tidak kelihatan begitu ya. Tolong itu dicari ya. Mana ini Pak Solihan begitu ya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya besok bersama-sama ya masuk surga dengan rombongan Masjid At-Taqwa ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi kalau para rombongan ahli surga itu sudah datang ya, lalu kemudian pintu sudah dibuka ya, itu para penjaga surga, para malaikat itu mengucapkan kepada orang-orang ahli surga itu salamun alaikum ya. Keselamatan untukmu, kesejahteraan untukmu, dan berbahagialah kalian ya. Dan masuklah ke dalam surga itu selama-lamanya. Lalu kemudian orang ahli surga itu menyatakan wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'adah. Ya. Orang-orang ahli surga itu alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya ya. Ya. Wa ursalal arda natabawwa'u bil jannati haitsu nasya ya. Yang nanti akan memberi kesempatan kepada kita itu untuk menghuni surga itu di mana saja ya, kita mau ya. Semau kita ya. Haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal saleh ya. Mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita oleh Allah sebagaimana janji Allah sendiri mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah ya. Tidak ada perubahan dalam kalimat Allah ya. Demikian Bapak dan Ibu-ibu ya, pembahasan tentang bab takwa sudah selesai ya, dan nanti kita akan bicarakan bab-bab selanjutnya ya. Nah, mungkin untuk Ramadan ini sudah terakhir ya, ini karena sudah minggu terakhir Senin, sementara Jumat atau Sabtu sudah Lebaran ya, sudah Idul Fitri. Tapi saya berharap mudah-mudahan besok ini kita bisa teruskan pada ngaji ba'da maghrib itu ya. Kalau yang selama ini kita ngaji Nasaihul Ibad, nanti bisa dua, Nasaihul Ibad dan Taisirul Khalaq ini. Mudah-mudahan dua-duanya jalan ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.